Motion People, Putri menemukan surga di Bantul ya. Katanya villa ini ada candinya. Mau tahu apa candinya? Ikutin kita terus. Ya, aku sudah menemukan tempat indah di Bantul nih teman-teman. Pada penasaran kan? Tadi juga udah upload story. Tuh, ada kubu-kubu banyak. Tempatnya bagus banget juga. Ada kamar-kamar nih. Penasaran nggak? Lucu banget tempatnya, nanti bakalan ngulik-ngulik juga nih. Kayak gimana sih, pada penasaran kan? Pengen tahu sebenarnya ini tempat apa? Karena sneak peek dikit ya, ini aku kasih sneak peek, tapi dikit aja. Tuh, ada kolam renangnya dan I love swimming pool. Swimming pool, pengen teriak banget rasanya, pengen berenang banget. Karena mumpung lagi panas-panas, pengennya tuh berenang. Dan terlihat juga ternyata banyak banget ada patung-patung unik ya. Di sebelah sana juga ada, di sebelah sana juga ada perahu juga. Tapi katanya sih bakal ada candi. Ayo ikutin. Jadi ini namanya pendopo, yang ini pendopo besar, yang di sebelah juga ada pendopo kecil. Nah fungsinya tuh macam-macam, jadi bisa buat meeting, bisa buat reservasi lunch sama dinner. Kalau misalnya mau meeting, bisa juga di sini yang besar itu ya kurang lebih bisa puluhan orang lah ya. Dan sudah ada fasilitas proyektornya juga nih, jadi nggak perlu khawatir, tuh fasilitas proyeknya ada di situ. Candinya itu, lihat. Keren banget. Nggak percaya kan guest house ada candinya kayak gini, wih. Nanti kita ngobrol kali ya, kenapa sih kok bisa di guest house ini ada candinya? Terinspirasi dari apa, kan penasaran juga ya pastinya. Yuk ikutin, tuh lihat. Ada gitunya juga. Main lompat-lompatan apa? Jangan, nanti basah, nggak mau ganti. Ada ikannya juga. Di sebelah sana juga ada, kurang lebih sama ya. Motion People, sekarang Putri udah bersama dengan Ibu Ani ya, selaku owner dari Candi Tirto Raharjo. Ibu, halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Putri, terima kasih sudah datang ke Candi Tirto. Iya, tempatnya lucu banget. Nah ini mungkin boleh diceritakan dulu latar belakang kenapa sih Ibu akhirnya membuat sebuah Candi Tirto Raharjo dan guest house yang sangat indah ini Ibu. Kami tuh sedikit gelisah dengan serangan budaya yang dari luar ya. Dan banyak sekali generasi muda kita tidak tahu lagi rumah Jawa seperti apa, tanaman Jawa seperti apa, dari konsep seperti itu. Jadi akhirnya waktu kami membuat, saya nyebutnya villa ya, villa berkonsep Jawa. Ada rumah yang akhirnya kita berdirikan, ada candi yang kita buat, ada gamelan yang Pak Timbul sebagai pewaris generasi ketiga. Wah, jadi memang juga ini. Jadi generasi turun-temurun, dan kebetulan anak-anak kami juga bermain gamelan. Dan gamelan ini tetap akan ditabuh boleh oleh siapapun. Tidak perlu bayar, asal tetap menjaga kebersihan. Saya
termasuk yang anti mainstream ya. Iya. Saya hanya pengen punya candi sendiri. Wow, jadi ini memang dibuat sendiri ya? Dibuat sendiri sebagai kado pernikahan kami ke-25. Iya, jadi Candi Tirto ini acuannya adalah Candi Dieng. Terus waktu saya ada acara di Dieng, kebetulan saya ketemu orang Dieng dan saya dikasih lingga. Lingga itu sekarang ada di dalam Candi Tengah. Dan yoninya itu dibuat oleh pengrajin batu dari Muntilan yang membuat candi ini. Dibuat satu malam di malam bulan purnama. Jadi setiap malam purnama itu saya percaya itu malam semua bumi terang. Dan kita boleh memohon apapun permintaan kita yang terbaik buat kita. Kebetulan waktu saya berniat membuat candi itu, arsitek yang kami tunjuk untuk menggambar, beliau juga menyarankan untuk membuat ritual seperti orang dulu membuat candi. Jadi waktu beliau bilang begitu, untuk saya menyediakan yang disebut peripihan. Peripihan? Betul. Apa itu, Bu? Ternyata peripihan itu sebenarnya sinyal untuk kita ke jagat, ke Tuhan. Bahwa kami membangun tempat peribadatan. Gitu kan? Semua simbol kehidupan akan dijadikan di dalam satu wadah. Itulah yang disebut peripihan. Saya kan kebetulan sangat dekat dengan Bali karena saya punya bisnis juga di Bali. Terus saya tanya manajer saya, Komang, kamu tahu nggak apa sih yang disebut peripihan? Terus Komang jawab bilang gini, Ibu, peripihan itu yang disebut kalau di Bali namanya pedagingan. Bu Ani kalau mana peripihan, Bu Ani harus bertanggung jawab bahwa itu tempat peribadatan, tempat suci. Oke, saya bilang oke, saya bersedia. Akhirnya dibuatkan saya peripihan oleh Ratu Bedanda dari Kelungkung. Isinya tuh ada 5 batu, 5 unsur logam. Ada semua daun palawija sekitar kita dan jenis kayu juga. Akhirnya saya boleh nggak, saya tanya ke Ratu Bedandanya, boleh nggak saya nambahin? Terus Ratu Bedandanya tanya lagi saya, nambahin apa Bu Ani? Kita semua sudah siapkan. Tapi kalau nambahin itu bentuknya persembahan Bu Ani ke jagat. Jadi Bu Ani nambahin apa saja boleh. Saya bilang Ratu Bedanda saya pengen nambahin emas. Saya penyuka angka 666. Waduh, biasanya orang-orang malah menghindari 666 ya, Bu. Kan saya anti mainstream. Anti mainstream. Dia pernikahan ya. Candi. Saya pesan di toko emas 1 gram yang berjumlah 6 kali 3. 6 kali 18. Dan mereka sudah berjanji akan menyediakannya. Sampai pada waktunya mereka tidak memenuhi janjinya. Tapi terus sampai saya bilang, udah kita ke toko emas, pilih, nanti kamu akan ketemu. Dari sekian banyak kamu pasti akan ketemu. Akhirnya kami ke toko emas nih hari Minggu nih. Sampai di sana saya tanya, saya menunjuk satu barang. Saya mau yang ini. Ini apa ini Mas, kok bagus? Saya bilang, ini namanya liontin Borobudur. Saya boleh lihat nggak? Boleh. Ada 3 persis dengan candi saya. Kecil, besar, kecil. Liontin itu. Dan sudah dengan gandengan dengan kalungnya. Terus Mas saya bilang, Ibu ini ada set komplitnya. Ada giwang dan ada cincinnya. Terus yang kebayang harganya dong. Ini tadi nih, hati-hati kalau kita bicara. Saya bilang saya mau kasih yang terbaik buat jagat. Beli semua. Terus paginya saya terbang ke Bali. Membawa itu. Waktu saya sampai dari bandara saya langsung ke rumah, ke kediamannya Ratu Bedanda. Saya bilang, beliau bertanya, Bu Ani bawa apa? Saya bawa ini Ratu Bedanda. Ratu Bedandanya bilang, ini sudah saya siapkan. Kalau sudah saya tutup ini,
itu tidak bisa dibuka kembali. Jadi Bu Ani berpikir malam ini, besok kembali lagi. Saya bilang, saya tidak perlu berpikir lagi, masukkan dan tutup. Dan tahu apa yang Ratu Berdanda minta satu lagi? Beliau minta berlian untuk menyempurnakan peripihan ini. Dan saya menyanggupinya. Akhirnya pagi harinya kami melakukan semua upacara untuk si peripihan tadi. Kembali saya diuji. Setelah saya selesai upacara, saya mendapat kabar suami saya kena stroke. Jadi waktu saya upacara kedua saya di Besakih, saya hanya meminta kesembuhan suami saya untuk melanjutkan pembangunan candi ini. Setelah saya pulang menaruh peripihan di rumah, saya ke rumah sakit dan dokternya bilang kerusakannya hanya 16%. Jadi suami saya bisa selamat. Akhirnya kami melanjutkan ini. Sisi positifnya, saya tidak menyebutnya itu suatu musibah. Itu suatu berkah. Karena selama ini saya ketemu suami saja sulit. Jadi sekarang ini setiap hari ketemu suami saya. Setiap hari kami berenang berdua, nganterin fisioterapi. Anak-anak kebetulan sudah nggak ada di sini semua. Jadi benar-benar kami berdua. Berdua gitu ya. Kembali berdua. Gitu lah. Dan saya menyebutnya kami lahir kembali. Semua pernikahan itu proses pendewasaan, perjalanan. Dan itu kami wujudkan di candi ini jadinya. Jadi kenapa namanya Candi Tirto Raharjo? Iya. Tirto itu kan air, Iya. gitu kan? Dan kebetulan kami tinggal di Dusun Tirto. Raharjo itu persembahan saya untuk suami. Suami saya namanya Timbul Raharjo. Oh, wow. Jadi Hadiah dari suami untuk ibu, tapi ibu mengembalikan ke nama. Wow. Itu namanya suami istri. Endless love, guys. Iya. So sweet. Oke, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lain ya Bu ya. Iya. Masih di Motion Life. Konsep kedepannya candi ini nanti akan seperti apa sih Bu? Selain mungkin apakah ada selain untuk berdibadatan ibu begitu? Saya kepengen sekali tuh anak-anak muda ini yang mau menikah tuh menikahlah di candi, gitu loh. Jadi ini yang murni dari budaya kita. Itu tempat suci dan kita mengikat janji suci untuk janji saling setia kan, Iya. melanjutkan hidup berdua gitu kan. Nah, lakukanlah di tempat suci. Saya lebih senang candi ini dipakai untuk proses awal kehidupan anak muda untuk sampai ke perjalanan berikutnya. Habis ini kita bakal ngomongin soal room. Boleh. Jadi tetap di Motion Life. Jadi ini kamar Arjuna, dilengkapi seperti kalian lihat. Ini ada tempat tidurnya ada 3. King bed 1, single bednya ada 2, gitu kan. Kamar ini memang konsepnya untuk keluarga tadi. Jadi kamar yang kita buat, jadi satu kamar ini bisa untuk 4 orang, gitu kan. Dilengkapi juga dengan dapur kecil. Iya, ya kamar mandi dan taman belakang. Ada taman di belakang. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah Sama-sama, mengobrol bersama Mbak dengan Putri. tim Motion Life, gitu ya. Ya, selesai sudah kita bermain-main di Candi Tirto Raharjo. Gimana, seru banget kan? Jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe ya. Habis ini tim Motion Life harus kemana lagi? So, Putri pamit. Bye!